Terima kasih. Tapi maaf, saya cuma terima uang dari mami saya. Perjuangan seorang kakak perempuan untuk menyelamatkan adiknya yang mempunyai penyakit yang sangat parah. Dan dia rela melakukan apapun untuk membayar operasi adiknya. Kamu tetap yang terhebat, sayang. Hidup wanita si kupu. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Laura. Ia harus bekerja sebagai kupu-kupu malam untuk bertahan hidup dan biaya pengobatan adiknya yang mempunyai kelainan jantung. Dibuka dengan adegan Laura sedang melayani kliennya. Pria itu tanpa puas dengan servis Laura dan meminta nomor handphonenya agar dapat memesannya kembali. Saya cuma terima sekali untuk setiap klien. Namun Laura berprinsip ia hanya bermain satu kali untuk setiap kliennya. Sorry. Ketika sudah selesai menjalankan pekerjaannya itu, Laura berganti pakaian di dalam mobil dan segera pulang untuk menemui Dani, adiknya yang bergantung dengan selang oksigen, yang saat itu tengah ditemani seorang pengasuh. Saya pamit pulang dulu ya. Maaf ya mbak, aku kemalaman. Gak apa-apa. Tak hanya bekerja, Laura tercatat sebagai mahasiswa. Ia harus menggunakan jasa Bahesti untuk menjaga Dani setiap hari. Memang hanya Dani yang Laura punya. Keduanya yatim piatu akibat kecelakaan yang dialami orang tua mereka beberapa tahun silam. Laura harus bertahan hidup demi membesarkan dan membiayai pengobatan Dani yang tak sedikit. Sudah cukup lelah sebenarnya bagi Laura menjalankan pekerjaan kotor itu. Namun ia tak memiliki pilihan lain. Setiap lamaran pekerjaan pada perusahaan belum juga membuahkan hasil. Keesokan harinya, Laura menjalani aktivitasnya seperti biasa sebagai mahasiswa. Seorang dosen menegur Laura karena akhir-akhir ini nilainya turun, bahkan sering membolos kuliah. Sambil kerja. Datang hadir ke kelasnya jarang. Dosen ingin Laura mengejar nilainya yang ketinggalan dengan mengikuti seminar minggu depan. Sudah boleh dikumpulkan itu, ayo cepat. Tak banyak teman Laura di kampus, hanya Melina, mahasiswa cantik dari kalangan berada, yang selalu menganggap Laura sebagai sahabat yang tulus. Sekalipun Melina justru dijauhi dari gengnya, karena mereka menganggap Laura ini tak selevel. Keep our circle small. Less friend, less drama. Berpindah ke seorang pria berusia matang, pengusaha sukses yang bernama Arif Dirgantara. Ia saat itu sedang menggunakan aplikasi untuk memilih siapakah wanita yang akan menemaninya nanti malam. Pilihannya itu jatuh kepada Laura. Sepulang sekolah, Laura menemui mucikari yang selama ini merawatnya untuk meminta bayaran. Ia saat itu teringat bagaimana terjerumusnya dalam dunia gelap. Kanapenya? Mau kanapenya? Mami Rahel kala itu adalah satu-satunya orang memberi solusi kepadanya untuk menghasilkan uang dengan mudah tanpa bekerja sebagai waiters. Kamu gak usah bingung. Tahu nggak, kamu tuh potensial. Mami Rahel bahkan sempat menjanjikan rumah, kontrakan, bahkan uang bulanan untuk kehidupan Laura. Cara bicara Mami Laura yang lembut seolah ingin menganggapnya sebagai keluarga, membuat Laura setuju untuk bekerja sama. Sejak saat itulah, Laura berganti nama menjadi Flo. Laura yang sedang melamun disapa PSK lain yang bernama Indi. Gak bisa kalah produktif dong gue. Melihat Laura pucat, Mami Rachel cukup perhatian dan menyarankan suntikan vitamin dari dokter langganan mereka. Mami buatin janji sama dokter Ana ya, biar kamu suntik vitamin C sama kolagen. Dari hari ke hari, bisnis Mama Rachel semakin berkembang, tapi tetap saja Flo yang paling laris dan paling banyak dicari pelanggan. The most wanted girl. Mami Rachel kembali meyakinkan Flo jika semua yang ia lakukan adalah demi kesembuhan adiknya. Lakuin ini semua demi Dani. Ia juga kembali mengingatkan Flo jika nanti malam harus melayani klien baru yang merupakan tamu VIP-nya. Sekilas Mami Rachel menjelaskan tentang latar belakang kliennya, yang ternyata adalah Arif Dirgantara. Singkat cerita, saat Flo dan Arif bertemu di sebuah kafe mewah, Arif bahkan kagum dengan kecantikan Flo dan prinsipnya yang tidak mau minum saat melayani kliennya. Perempuan harus punya prinsip, saya suka itu. Ternyata sosok Flo mengingatkan Arif kepada seorang wanita yang begitu berarti. You remind me of someone.
Well, I hope. Aku boleh nggak angkat telepon bentar? Saat berdansa dengan Arif, Flo sempat mendapat telepon dari Mbak Hesti yang memberitahu kondisi Dani yang sedang demam. Tolong ya besok kalau Dani udah bangun, bilang ke dia, aku segera pulang. Seperti yang Flo sering lakukan, ia memang merahasiakan nama asli atau sekedar tentang kehidupan pribadinya. Setelah melayani Arif di kamar romantis penuh bunga, Flo kembali mendapat kabar buruk jika Dani dilarikan di rumah sakit karena mengalami sesak. Terpaksa Flo meninggalkan Om Arif. Seorang dokter bernama Dr. Ardian yang sering menangani Dani akhirnya mengizinkan Flo untuk masuk ke ruangan intensif. Akhirnya sembuh, dia kesini naik taksi. Sementara itu, Arif terkejut karena saat ia terbangun, Laura sudah menghilang. Hal tersebut bukanlah masalah bagi Mami Rachel karena Flo sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mami Rachel lalu menjenguk Dani di rumah sakit. Untuk saat ini ia berkata agar Laura fokus dengan kesembuhan adiknya. Ini keadaannya udah lebih baik, Mam. Dia udah lebih stabil. Risa, ini dibubarin aja ya. Meetingnya udah selesai. Keesokan harinya, pikiran Arif mulai kacau. Saat ia meeting di kantor, ia terus terbayang dengan pesona Flo yang semalam meninggalkannya. It's Flo. Arif kembali menghubungi Mami Rachel untuk mengajaknya bertemu. Apa nih nelfon? Ada yang bisa dibantu? Sementara itu, kondisi Dani semakin hari semakin membaik. Dr. Ardian membawakan mainan agar Dani mau minum obatnya. Sepertinya karena sudah lama menangani Dani, Dr. Ardian sudah akrab dengan Laura. Ia bahkan mencemaskan Laura yang terlihat pucat karena selain kuliah yang dokter tahu, Laura bekerja paruh waktu. Kamu harus jaga kondisi kamu. Keduanya lalu ke ruangan dokter membicarakan kondisi kebocoran jantung Dani yang semakin parah dan tak ada yang bisa memprediksi sampai sejauh mana Dani bisa bertahan. Saya pasti mengupayakan yang terbaik untuk seluruh pasien saya. Saya selalu mendapatkan apa yang saya ingin. Pertemuan Arif dan Mami Rachel ternyata berkaitan dengan keinginannya membooking Flo alias Laura. Namun saat itu Mami Rachel berkata jika Flo tidak pernah melayani klien yang sama lebih dari 1 kali. Kasih saya waktu untuk bicara dengan Flo. Arif lalu menyodorkan cek sebesar 200 juta jika Mami Rachel bisa membawa Flo malam ini. Tak ingin mengecewakan pelanggannya, Mami Rachel meminta waktu untuk berbicara dengan Flo. Kecewain Pak Arif, saya akan melakukan yang terbaik untuk Pak Arif. Di malam harinya, Mami Rachel menelpon Flo tentang tawaran dari Pak Arif. Namun dengan tegas, Laura menolak karena ia ingin tetap profesional. Dia banyak buat Dani. Asalkan bukan orang yang sama, Mam. Oke. Mendengar penolakan tersebut membuat Om Arif kecewa. Walaupun Mami Rachel sudah menawarkan PSK lain, tapi Arif tetap menginginkan Flo. Saya cuma mau dia, oke? Saya akan kirimin email foto-foto anak-anak terbaru. Suatu hari saat mengemudi, handphone Laura terjatuh dan akhirnya ia menabrak mobil yang ada di depannya. Sopir mobil mewah tersebut meminta pertanggungjawaban kepada Laura. Ternyata pemilik mobil tersebut adalah Arif Dirgantara. Mau tahu, Mbak harus tanggung jawab. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Dari kaca, Arif baru menyadari jika yang menabrak mobilnya adalah Flo. Makasih banyak, Pak, sekali lagi. Makasih. Berniat mengikuti Flo, namun akhirnya ia kehilangan jejak saat berada di perlintasan lampu merah. Jelas mau kemana. Sementara itu, Melanie prihatin dengan keadaan Laura yang harus membagi pikiran antara kuliah, bekerja, dan menjaga Dani. Lagian habis ini, gue harus... Sadar dirinya tak bisa mendapatkan uang dengan cara lain, Laura tetap menerima klien di sela-sela menjaga Dani. Berbeda dengan PSK lain umumnya, Laura menolak tip hanya meminta bayaran dari maminya Rachel. Ini tips buat kamu. Pak Arif adalah pemilik yayasan rumah sakit di mana Dani dirawat di sana. Saat itu, ia menemui Dr. Ardian membahas manajemen rumah sakit. Dr. Ardian adalah dokter jantung yang paling banyak diminati pasien. Ia memang sering memberi kemudahan bagi pasien mengenai pembiayaan. Berbeda dengan Om Arif yang ingin mengambil banyak keuntungan dengan melibatkan perusahaan asuransi. Terlalu cepat dan taktis. Ya nggak ada yang salah dari segi medis.
Sementara itu, Laura mengikuti seminar di kampusnya. Ia tak menyangka ketenaran Arif sebagai pengusaha menjadikan sebagai pembicara dalam seminar bertajuk Kiat Sukses Muda. Tak hanya Laura, Om Arif juga terkejut mengetahui Flo menjadi salah satu mahasiswa di sana. Laura terpaksa meninggalkan seminar dengan alasan kurang sehat. Dosennya akhirnya memberi izin kepada Laura, namun ia harus ke perpustakaan mengerjakan tugas tambahan. Dan kau selesaikan tugas. Perasaan was-was berkecamuk dalam diri Laura saat ini. Beberapa saat kemudian, Mbak Hesti menelpon Laura karena kondisi Dani yang menurun. Iya, ya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Ia yang buru-buru meninggalkan kampus berpapasan dengan Arif yang saat itu sedang wawancara dengan mahasiswa lain. Setibanya di rumah sakit, kondisi Dani sudah membaik karena hari itu kebetulan Dokter Ardian sedang berjaga. Saat itu Dokter Ardian mengingatkan kepada Laura tentang kemungkinan terburuk keadaan Dani, yaitu kematian. Dani bahkan sempat henti jantung karena reaksi tubuh terhadap obat di luar prediksi. Nah, giliran kamu sayang, kamu bilang sama kakak, apa yang kamu rasain? Karena sibuk mengurus Dani, bintang kupu di rumah Rahel kini beralih pada Indi. Ditemani seorang bodyguard, Indi saat itu sedang melayani laki-laki hidung belang di kamar hotel berbintang. Sebagai sahabat Laura, Melina sempat menawarkan bantuan kepadanya. Namun Laura tidak mengharapkan hal lebih dari sahabatnya itu selain perhatian dan mendoakan kesembuhan Dani. Dengan tabungan yang Laura miliki, ia yakin masih cukup untuk mengcover biaya rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Melanie sebenarnya berharap esok hari Laura bisa datang ke acara ulang tahunnya. Namun ia sadar tak bisa memaksa sahabatnya itu, karena harus menjaga Dani yang masih belum stabil. Tapi ternyata Dani justru ingin kakaknya menghadiri acara ulang tahun, karena ingin dibawakan kue yang ia sukai. Pernah pesta ulang tahun. Singkat cerita, Laura pun tiba di sebuah tempat di mana pesta Melanie disiapkan. Laura teringat jika tempat tersebut adalah tempat di mana ia melayani Om Arif. Melanie memberitahu Laura jika villa tersebut sengaja omnya siapkan di hari ulang tahunnya. Betapa terkejutnya Laura mengetahui saudara Melanie yang dimaksud adalah Om Arif. Ternyata Om Arif sengaja mengadakan acara ulang tahun Melanie di vilanya agar ia bisa bertemu dengan Laura. Keberadaan Om Arif di pesta itu tentu membuat Laura risih. Ia menghindari riuhnya acara pesta dan menyendiri di suatu ruangan. Saat ada kesempatan, Om Arif menghampiri Laura untuk menanyakan alasannya menolak berkencan dengannya. Laura berkata agar Om Arif melupakan semua yang telah terjadi, karena bagi Laura ia tetap berpegang pada prinsipnya. Walaupun ia kupu-kupu malam, tapi tak serta-merta memberikan jiwa, perasaan, dan pikirannya kepada setiap kliennya. Kepuasan yang selama ini Laura berikan kepada kliennya hanyalah sebuah ilusi, karena selama ini ia tak pernah menikmati saat berhubungan. Saya nggak akan pernah ngelupain malam itu. Pikiran Om Arif yang sepertinya tak fokus saat bermain golf sempat membuat temannya penasaran, karena ia yakin bukan masalah bisnis, namun ada masalah wanita. Salah perempuan kan? Ini perempuan beda, tau gak? Om Arif pun bercerita baru pertama kalinya ia ditolak seorang wanita. Alih-alih melupakan Laura, namun Om Arif menyangka bayaran yang ia tawarkan belum sepadan. Ia kembali menemui Mami Rahel agar membujuk Laura dan kali ini membawa cek sebesar 100 juta. Ia juga berjanji akan memberikan 500 juta kepada Laura jika bersedia melayaninya. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan itu, Mami Rahel menerima cek tersebut dan akan mengusahakan keinginan Om Arif. Untuk bicara dengan Flo. Walaupun Mami Rahel sudah membujuknya, Laura tetap menolaknya. Ia akan menerima siapapun klien dari Mami Rahel kecuali Om Arif. Karena ia yakin Om Arif berniat memilikinya seutuhnya. Aku gak bisa terima tawaran itu. Sayang, kamu butuh berapa sekarang? Kamu harus berpikir cerdas, Laura. Hari demi hari mendapat perawatan di ruangan khusus membuat tagihan Dani membengkak. Ditambah lagi kondisi Dani yang tiba-tiba kritis mengharuskan menjalani operasi dengan biaya 200 juta. Biaya itu pun sudah tak bisa dikurangi lagi karena sebenarnya Dokter Ardian sudah memberikan keringanan atas tindakan dokter. Kondisi jantung Dani semakin lemah, sehingga dia kembali mengalami gagal jantung.
Laura yang sebelumnya menolak tawaran Mami Rachel kini tak ada pilihan selain menerimanya. Karena dalam 12 jam ke depan, Dani harus segera dioperasi. 200 juta? Aku butuh pinjaman, Mam. Pesi kamu itu adalah seorang pelacur. Kalau memang orang-orang seperti kita. Mengetahui Laura sudah bersedia melayaninya, Om Arif segera mentransfer uang yang sudah ia janjikan. Saat akan menyelesaikan urusan administrasi, Laura mendapat kabar jika Dani sudah tak bisa diselamatkan. Kamu tetap yang terhebat, sayang. Tak henti air mata Laura jatuh saat pemakaman Dani. Mami Rachel datang untuk berbela sungkawa. Yang benci dirinya. Sabar ya. Laura berniat memberikan cek 200 juta karena ia sekarang tak membutuhkannya lagi. Namun saat itu Mami Rachel ingin Laura menyimpannya dan memberikan waktu untuk menenangkan diri. Jangan ambil keputusan apapun. Setibanya di rumah, Laura menelpon Mami Rachel jika ia berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Tak hanya Mami Rachel yang marah, Om Arif juga tak bisa menerima keputusan sepihak Laura karena ia sudah membayar lunas untuk kesepakatan itu. Dan What? Batal? Ia juga mengancam akan menghancurkan bisnis Mami Rachel jika tak bisa membawa Flo di hadapannya. Tak ada jalan lain, Mami Rachel meminta bodyguardnya untuk membawa paksa Flo. Sadar bahaya mungkin mengancam, saat itu Laura sudah meninggalkan rumahnya. Tapi sayangnya, 2 bodyguard yang dikirim Mami Rachel bisa menangkap Laura. Saat di perjalanan, ada celah untuk Laura kabur setelah ia melihat rahasia kendaraan oleh kepolisian. Bapak, ada apa ini? Laura akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali. Selama 6 bulan, Laura tinggal di kosan kecil dan bekerja sebagai cleaning service di sebuah hotel. Terlihat 3 pria tampan yang baru saja tiba di hotel tempat Laura bekerja. Salah satu di antara mereka adalah Raffi, yang merupakan pendiri yayasan yang bergerak dalam bidang sosial. Dalam beberapa hari ke depan, Raffi dan teman-temannya akan melakukan penggalangan dana untuk anak-anak yang kurang beruntung. Pak, enggak, saya nggak apa-apa kok, Pak. Saat itu, Laura diminta tolong mengangkat barang yang cukup berat oleh Gary. Raffi menegur Gary karena Laura yang terlihat tak mampu membawanya. Itu lo yang nyuruh? Kenapa? Gila ya? Secara tak sengaja, Raffi sempat mendengar kemampuan bahasa Inggris Laura yang baik saat memandu wisatawan. And also, would you like some candy? Yes, please. Yeah, and Ia juga terkesan melihat sikap Laura yang menurutnya sopan dan terlihat berpendidikan. Seorang temannya mengingatkan Raffi agar ia jangan mudah terpaku dengan penampilan dari luarnya. Apalagi Raffi terbilang belum berpengalaman dalam hal asmara. Karena penasaran dengan Laura, Raffi mengikutinya saat gadis itu pergi ke restoran tempat ia bekerja. Setelah pertemuan itu, Raffi semakin banyak melamun dan keesokan harinya ia bertanya kepada atasan Laura. Sebenarnya manajer sempat menawarkan posisi resepsionis hotel, namun saat itu Laura menolaknya karena tak ingin bekerja yang berhubungan dengan banyak orang. Pertemuan Raffi dan Laura semakin sering terjadi saat Raffi kembali ke resto yang sama. Anyway, ini... Laura mulai menaruh hati kepada Raffi saat pemuda itu membantunya saat ada konsumen yang melayangkan protes. Kau modus untuk mendapatkan makanan gratis. kenapa nggak kamu kasih aja nomor kamu ke dia? Cowok ganteng kayak gitu masa disia-sia? Tak terasa beberapa bulan berlalu, tiba juga hari ulang tahun Dani. Jika adiknya masih hidup, usianya kini tepat 6 tahun. Laura yang teringat permintaan Dani yang ingin merayakan ulang tahunnya di dekat pantai sambil menyalakan kembang api. Seorang diri, Laura ke pantai untuk mengenang kebersamaannya bersama Dani yang sangat ia sayangi. Ia yang kelelahan tertidur di tepian pantai hingga keesokan harinya. Raffi yang saat itu sedang berolahraga memberikan jaket miliknya untuk menyelimuti Laura. Saat terbangun, Laura yakin jika jaket tersebut adalah milik Raffi karena ia tak asing dengan aroma parfumnya. Di tas berisi jaket tersebut, Laura menuliskan nomor teleponnya. Akhirnya hubungan keduanya semakin dekat saat Raffi mengajak Laura bertemu di tepi pantai. Sikap Laura yang membatasi diri dengan Raffi justru membuatnya semakin penasaran. Ia menganggap Laura adalah gadis yang misterius. Tak ingin Raffi terus kepikiran, temannya menyarankan agar Raffi melupakan Laura karena gadis itu tak selevel dengan kehidupannya. Buat gue dia itu
Misterius. Sewaktu ketika mengunjungi panti asuhan, Laura berkenalan dengan donatur bernama Ibu Santi. Hampir setiap panti asuhan di Bali selalu mendapat donasi dari wanita itu. Ibu Santi terkesan dengan Laura karena di zaman saat ini masih banyak orang yang masih berbagi dengan sesama. Mereka masih terlalu kecil untuk merasakan penderitaan. Laura bercerita jika ia pernah kehilangan adiknya yang menderita kelainan jantung, yang menjadikannya nyaman menghabiskan waktu di panti. Ibu Santi meminta Laura untuk menemannya ke panti asuhan lainnya di kesempatan selanjutnya. Kamu bisa menemani saya ke panti asuhan yang lainnya? Boleh, Bu. Sepulangnya dari panti, Laura mendapati Raffi yang mengalami mogok mobil di pinggir jalan. Laura bersedia mengantarkan Raffi karena saat itu Raffi mengatakan berniat menemui klien penting. Sebagai ucapan terima kasih, Raffi pun mentraktir Laura di tempat Laura sukai. Keduanya pun tak bisa tidur di malam itu karena baik Raffi dan Laura sudah merasakan adanya kecocokan. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel Info Film.